Selamat malam semua. Kembali lagi dengan podcast Glimora Channel. Podcast ini akan berisi kumpulan cerita horor dari berbagai narasumber. Kisah yang diceritakan di dalam podcast ini berasal dari kisah nyata yang dialami oleh narasumber itu sendiri ataupun dari kisah orang sekitar narasumber tersebut. Pada podcast kali ini, narasumber kita akan bercerita tentang gangguan masa lalunya yang terkadang masih saja menghampirinya hingga saat ini. Gangguan seperti apakah yang dialami narasumber kita? Berikut ceritanya. Kali ini aku akan menceritakan kejadian aneh yang pernah aku alami, yaitu tangisan wanita tapi bukan manusia, melainkan sosok wanita yang tak kasat mata. Sebelum aku menceritakan kejadian janggal yang aku alami, aku mau bercerita flashback sedikit tentang keanehan yang aku rasakan saat masih kecil. Jadi, dulu rumah yang aku tempati itu dekat hutan. Tapi ya tidak terlalu besar hutannya. Ya lumayan serem sih kalau malam hari. Aku tinggal di rumah itu sejak aku kecil. Nah, di rumah itu sejak aku kecil, setiap tengah malamnya aku selalu mendengar suara wanita menangis. Dan setiap tengah malam aku selalu terbangun. Aku tidak bisa melihat sosok yang menangis itu. Aku hanya bisa mendengarnya saja. Dan kejadian tersebut selalu terjadi berulang selama aku tinggal di rumah itu. Aku tidak mengerti kenapa bisa mendengar suara seperti itu. Dan anehnya, cuma aku yang mendengar dan terbangun di tengah malam. Sedangkan orang tua dan kakakku masih tidur dengan nyenyaknya. Tidak mendengar apa-apa. Karena aku masih kecil, jadi aku tidak tahu dan tidak mengerti itu suara apa yang selalu muncul tiap tengah malam. Sampai-sampai hari ke hari aku merasa suara itu menjadi biasa saja buatku. Tetapi aku tidak pernah bercerita ke orang tuaku soal ketidaknyamanan aku tiap tengah malam. Sekarang aku sudah tidak tinggal di sana lagi. Semenjak aku tinggal di rumah yang baru, aku tidak ada lagi mendengar suara wanita menangis. Tapi beberapa tahun setelah tinggal di rumah yang sekarang aku tempati, aku mendengar kembali suara tangisan yang tidak asing bagiku. Jadi waktu itu, pada suatu malam, aku dan adikku ditinggal di rumah berduaan saja. Ayah, ibu, dan kakakku pergi ke masjid untuk mendatangi acara keagamaan yang dimulai dari setelah sholat isya sampai tengah malam. Karena aku harus menunggu mereka pulang, maka untuk itu aku bermain game di komputer. Dan adikku sudah tidur. Karena aku tidak ingin merasa sendirian, maka aku hidupkan TV. Namun tidak untuk aku tonton. Game di komputer pun aku mainkan dengan volume tinggi. Karena aku tidak suka ruangan yang gelap, jadi semua ruangan aku hidupkan lampunya. Di kala itu, hujan turun. Tidak deras, hanya gerimis. Namun hujannya tidak seperti biasa. Aku merasa hujannya mengundang perasaan yang kurang nyaman. Saat lagi asik main game, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan wanita. Padahal suara game dan TV kuhidupkan dengan nyaring. Namun, suara itu tetap terdengar. Awalnya, aku abaikan saja suara tangisan itu, sambil berucap dalam hati, itu mungkin suara anak tetangga yang sedang menangis. Berusaha tetap positive thinking. Kemudian, aku kembali bermain. Namun, suara tangisan wanita itu semakin menjadi-jadi.
dan terdengar semakin dekat. Aku merasa risih dengan tangisan itu. Karena suara tangisannya berbeda dengan tangisan orang biasa. Mungkin kalian yang pernah mengalami hal yang sama denganku tahu bagaimana suara tangisan itu. Sejenak kembali berpikir, aku khawatir keanehanku saat dulu muncul lagi. Ada perasaan keingintahuan, suara apa itu dan dari mana sumbernya. Lalu dengan tidak berpikir panjang, aku tinggalkan game yang aku mainkan. Dan tanpa sadar, aku berjalan menuju pintu keluar. Kemudian, aku berjalan keluar dari rumah dan menghampiri rumah di samping rumahku. Ku coba mendengarkan apakah suara itu berasal dari sana. Setelah beberapa menit aku dengarkan, ternyata bukan dari rumah itu. Aku tidak menyerah. Kembali ku berjalan menuju rumah yang berada tepat di depan rumahku. Dan lagi-lagi, suara itu bukan dari rumah ini. Aku berpikir sejenak. Dan tidak lama kemudian, aku tersadar. Sekujur tubuhku merinding dan gemetar. Sontak aku berlari menuju rumahku. Suara tangisan itu bukan dari suara anak tetangga. Tetapi suara tangisan itu adalah suara tangisan mbaknya, atau yang biasa dikenal dengan Mbak Kunti. Saking ketakutannya, aku cepat-cepat berlari masuk rumah, dan kututup pintu dengan keras. Aku langsung masuk ke kamar adikku, dan kuambil guling untuk menutup pendengaranku dari suara itu. Namun, suara itu tetap saja ada. Tetapi semakin kecil dan kecil. Ku coba untuk menutup mataku agar tertidur. Namun itu sulit. Suara itu mengganggu pendengaranku. Dan herannya, aku semakin merinding. Ya, semakin kecil dan pelan suara tersebut. Semakin membuatku teringat perihal mbaknya yang dulu selalu menghampiriku di rumah masa kecilku. Apakah dia semakin mendekat kepadaku, atau dia ingin menemuiku kembali? Sekian cerita dari narasumber kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan tunggu podcast kami selanjutnya. Pesan aku untuk kamu, hati-hati. Mereka sedang memperhatikanmu.